Halo semua, kami dari kelompok Psikologi Klinis kelas A3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Cynthia Ardenia, Muhammad Syamsul Dafa, Cynthia Triagita, Septina Dian Safitri, Aloysius Erli Suryanugraha, dan Ufik Destera Waskita Putri. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang psikologi forensik. Menurut Putwin dan Simon, itu mendefinisikan psikologi forensik adalah semua bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan di dalam hukum. Sedangkan menurut Brigham, mendefinisikan psikologi forensik adalah sebagai aplikasi yang sangat beragam dari ilmu psikologi pada semua isu hukum atau sebagai aplikasi yang sempit dari psikologi klinis pada sistem hukum. Psikolog forensik dapat ditemukan di berbagai kegiatan dari menganalisis TKP hingga memberikan perawatan kepada pelanggar yang dipenjara. Psikologi forensik adalah sekumpulan psikologi terapan yang secara luas didefinisikan sebagai psikologi yang berkaitan dengan sistem hukum, karena sistem hukum dan motivasi kriminal keduanya kompleks. Beberapa psikolog forensik misalnya dapat terlibat dalam profil kriminal di mana mereka mencoba mengidentifikasi kemungkinan tersangka menggunakan informasi yang dikumpulkan di TKP. Selain itu, banyak psikolog forensik bertindak sebagai penasihat dan konsultan penegak hukum selama penyelidikan. Persamaan minat dalam psikologi dan hukum. Yang pertama, dalam hubungan dengan pelaku kejahatan yang memiliki indikasi abnormal sebagai tujuan mendapatkan pembuktian psikometris dan tersangka atau terdakwa. Kaitan ini bisa dikatakan bahwa para psikolog dilatih untuk mengenali dan menggambarkan gejala sakit jiwa dan keterbakangan mental dalam upaya mengidentifikasikan proses psikologis yang telah, tengah, atau bahkan yang akan terjadi pada penderita. Yang kedua, dalam masalah penghukuman dan penanganan non-hukum. Sebagai riset psikologi yang dapat memiliki implikasi bagi praktek hukum berkaitan dengan terdapatnya fakta-fakta yang menarik dan relevan tentang upaya pengungkapan dan penyidikan suatu kejahatan. Selanjutnya ada evaluasi persidangan dengan pendekatan prinsip-prinsip psikologi sosial. Lalu evaluasi atas penggunaan metode yang berbeda yang diterapkan bagi tersangka berstatus tahanan dan bagi narapidana. Aplikasi psikologi forensik di bidang kepolisian. Yang pertama yaitu membantu proses penyelidikan, yaitu pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Yang kedua yaitu membantu proses penyidikan, merupakan pencarian serta penemuan bukti agar dapat menangkap tersangka. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan atau dukungan psikologis pada saksi atau korban. Yang keempat, melakukan profiling. Dan yang terakhir adalah melakukan otopsi psikologi. Contoh aplikasi psikologi forensik. Di Indonesia, contoh kasusnya ialah kasus Sumanto, pemakan mayat asal Purbalingga pada tahun 2003. Psikologi menyatakan bahwa Sumanto menderita gangguan jiwa atau psikopat. Akhirnya ditempatkan di bangsal khusus penderita penyakit jiwa. Lalu contoh aplikasi psikologi forensik di Amerika. Yang pertama adalah tiap-tiap departemen di Kepolisian Amerika Serikat memiliki psikolog yang merupakan konsultan kepolisian. Tugasnya adalah menentukan penyebab kematian seseorang karena dibunuh atau bunuh diri. Yang kedua adalah setiap pengacara memiliki rekanan seorang psikolog. Tujuannya adalah sebagai konsultan peradilan. Psikolog akan merancang hal-hal yang akan dilakukan pengacara maupun kliennya agar dapat memenangkan perkara. Selanjutnya ada tugas pokok psikolog forensik. Yang pertama, pada pelaku kejahatan. Psikolog forensik biasanya memiliki peran untuk menginterogasi pelaku supaya pelaku mau mengakui kesalahannya, dan biasanya psikolog forensik berasal dari sarjana psikologi yang direkrut oleh kepolisian, polisi yang mendapat pelatihan dari psikolog forensik, atau psikolog yang diundang oleh kepolisian. Kedua, ada criminal profiling. Psikolog forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku. Holmes dan Holmes menguraikan 3 tujuan utama dari profil kriminal. Yang pertama, menyediakan penegak hukum data hasil pemeriksaan sosial dan psikologis pelaku. Kedua, menyediakan penegak hukum evaluasi psikologis pelaku kejahatan. Dan ketiga, memberikan saran dan strategi untuk proses wawancara dengan pelaku. Yang ketiga, psikolog forensik dapat melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku. Selanjutnya, pada pihak korban. Psikolog forensik dapat membantu polisi dalam melakukan penggalian informasi. Contoh, pada anak-anak atau wanita korban kekerasan, dibutuhkan pendekatan khusus seperti konseling dan psikoterapi
agar korban merasa nyaman dan terbuka. Psikolog forensik juga bisa menjadi saksi ahli. Psikolog forensik berperan untuk memberikan keterangan terkait kondisi psikis pelaku dan korban, serta motif pelaku kekerasan berdasarkan asesmen psikologi yang telah dilakukan. Selanjutnya, psikolog forensik dapat melakukan otopsi psikologi. Tujuan otopsi psikologi adalah merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup almarhum. Otopsi psikologi akan membantu polisi dalam menyimpulkan kemungkinan korban dibunuh atau melakukan bunuh diri. Lalu ada peran restrukturisasi kognitif. Pemikiran yang irasional dan destruktif dapat mendorong timbulnya gangguan emosi dan tingkah laku, sehingga peran psikolog forensik lebih diarahkan pada pendekatan berbasis perspektif kognitif. Peran psikolog pada pengadilan. Psikolog forensik juga dapat bekerja untuk pengacara dalam memberikan masukan terkait dengan jawaban-jawaban yang harus diberikan kliennya agar tampak meyakinkan. Peran psikolog forensik pada lapas. Pemahaman petugas lapas terkadang kurang baik terkait dengan rehabilitasi psikologis sehingga mereka seringkali memberikan hukuman dengan tujuan dapat mengurangi perilaku negatif narapidana, seperti perilaku berkelahi atau berbohong. Psikolog forensik dibutuhkan dalam rangka melakukan asesmen intervensi pada narapidana. Lalu, psikolog forensik juga dapat memberikan pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi. Kenapa dibutuhkan pelatihan? Karena teknik lama yang digunakan polisi adalah dengan melakukan kekerasan fisik supaya pelaku mau mengakui kesalahannya. Tapi, teknik tersebut nantinya malah akan berdampak buruk kepada psikis pelaku. Lalu yang terakhir, melakukan wawancara kognitif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses retrieval yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi atau korban merasa rileks dan kooperatif. Teknik investigasi kriminal. Dalam melakukan tugas, psikologi forensik menemukan permasalahan yang sangat rumit, yaitu sulitnya pembuktian suatu perkara kejahatan. Metode criminal profiling dilakukan untuk menjawab permasalahan ini. Criminal profiling adalah aktivitas krusial dalam aktivitas psikologi forensik yang meliputi pemeriksaan bukti dan TKP, saksi, dan korban dalam upaya untuk memaparkan motif dan perilaku kejahatan serta kepribadian pelaku kejahatan dengan akurat secara psikologis. Dalam melakukan profiling, diperlukan juga beberapa pendekatan untuk dipertimbangkan, yaitu membedakan orang yang jahat atau evil person. Pendekatan ini menekankan pada motif dan kepribadian pada seseorang dalam melakukan kejahatan. Lalu, menentukan karakteristik umum. Pendekatan ini berfokus pada konsistensi kepribadian dan latar belakang pada perilaku kejahatan yang sama. Dan yang terakhir, ekstraksi karakteristik spesifik. Pendekatan ini menekankan pada karakteristik khusus yang ditemukan di lapangan atau pelaku kejahatan mengenai tindak kejahatan yang dilakukan. Selain criminal profiling, terdapat teknik investigasi kriminal lainnya, yaitu yang pertama, otopsi psikologis, yang merupakan upaya untuk mengidentifikasi keadaan mental yang terjadi sebelum kematian guna mengetahui motif kematian dengan lebih komprehensif, dengan tujuan menentukan modus kematian dengan sejumlah pertanyaan. Yang kedua, hipnosis. Hipnosis diyakini dapat membuat subjek menjadi rileks dan dapat dengan mudah memanggil kembali informasi yang tidak mampu diingat. Proses dalam melakukan hipnosis yaitu kualifikasi seorang hipnotis, perekaman prahipnosis, perekaman elektronik pada sesi hipnosis, pengukuran hipnotisabilitas, pengarahan prahipnosis, manajemen sesi hipnosis, dan penggunaan yang selektif. Poligraf atau tes kebohongan merupakan uji yang dilakukan bila subjek bersikukuh bahwa tidak melakukan suatu kejahatan. Maka poligraf akan dilakukan untuk mengukur derajat kejujuran subjek. Asumsi dasar penggunaannya adalah reaksi fisiologis dalam merespon pertanyaan yang memberatkan adalah suatu kebohongan. Control question technique merupakan 10 pertanyaan yang relevan dan tidak relevan atau pertanyaan kontrol, berkenaan dengan pertanyaan yang menyasar pada kasus yang dihadapi, dan pertanyaan kontrol merujuk pada pertanyaan yang menyinggung masa lalu subjek, sehingga menimbulkan emosi tertentu pada subjek. Pertanyaan ini menjadi baseline dalam menentukan emosi dasar subjek, sehingga respon terhadap pertanyaan yang menyasar pada kasus kejahatan dapat dibedakan tingkat emosinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.